Kalau Al-Quran sudah lengkap dan terperinci, untuk apa tafsir? Ya juga ya. Metode Al-Quran itu dinamakan metode ijmal. Arti metode ijmal adalah metode pokok. Itu menyamat segala pokok-pokoknya karena dengan tujuan Al-Quran ingin dijadikan sebagai bacaan, ingin dijadikan sebagai hafalan, ingin dijadikan sebagai ubudiyah, segala itu ibadah. Lalu kemudian perincian daripada pokok-pokok isi daripada Al-Quran itu ada dalam hadis, di mana dipercayakan satu orang sebagai rasul, sebagai pemegang otoritas daripada penjabaran Al-Quran. Makanya dia menjabarkan dengan secara rinci agar Al-Quran itu tidak kebanyakan. Nah, ketawa dulu dong, coba ketawa dulu. Bohong berarti katanya terperinci dalam ketawa dulu. Nah, gitu dong, ketawa. Karena kalau udah ketawa, Anda juga menertawakan ini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi sudah tahu alasannya? Karena Al-Quran ingin dijadikan bacaan, tidak mungkin banyak dong, tidak mungkin dituliskan semuanya dong. Ya. Al-Quran ingin dijadikan tempat ibadah, tidak mungkin dituliskan semuanya dong. Kalau Al-Quran berjumlah sejumlah langit dan bumi, siapa yang mau baca, siapa yang mau hafal? Makanya metode pokok soal perincian ini Rasulullah, soal daripada penjabaran terhadap dunia yang akan terjadi ataupun hukum-hukum yang akan terjadi, itu ada di tangan para ulama. Seperti itu penjabarannya. Jadi perlu digarisbawahi, Al-Quran itu bukan buku sejarah, tapi tugas daripada Al-Quran sifatnya pertama ada insya'iyah, puji-pujian terhadap Tuhan, ada do'a'iyah, segala permintaan ataupun wujud daripada hamba yang meminta kepada Tuhan, dan isinya juga khabariyah. Apa itu khabariyah? Info-info yang terjadi terdahulu. Jadi nggak penting banget untuk menyampaikan siapa dirinya. Tentang ketika cerita Ibrahim diselewengkan, Allah ceritakan. Ketika cerita Ismail diselewengkan, Allah ceritakan bagaimana cerita yang sebenarnya. Ketika kisah Lot yang berzina dengan kedua anaknya perempuannya, Allah ceritakan kembali bahwa dia sedang difitnah, dan ini cerita yang sebenarnya gitu. Jadi tinggal pilih aja daripada perbandingan ini. Mana perbandingan kitab kalian? Lot berzina dengan kedua anaknya. Ya. Nah, pertanyaannya, ini sosok kriminal kok diceritakan dalam kitab suci, tujuannya apa? Oke, tak meninjau. Swing. Lut menceritakan dengan kesabarannya, kesolehannya, beribadah kepada Allah, tidak pernah yang namanya mengkhianati Allah, hingga akhirnya Allah selamatkan Lut ini. Ya, karena baktinya terhadap Tuhan tidak pernah mengkhianati Allah. Ini dua kitab suci nih. Satu menceritakan sosok kriminal, satu menceritakan sosok yang baik. Pikirkan lagi, mana